Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadifa Nevia Salsabila dengan nomor mahasiswa 270243939. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan implementasi SDG 12 atau membangun kesadaran dan kolaborasi untuk mewujudkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan tujuan ujian akhir semester di mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya, saya dan teman-teman saya telah melakukan tugas kelompok dan berikut adalah PowerPoint yang sebenarnya sudah dikumpulkan, namun telah saya kurasi untuk menambahkan di latar belakang dan juga rumusan masalah dan beberapa data lainnya yang sesuai dengan tugas personal untuk ujian akhir semester saya. Ini ada anggota kelompoknya. Lalu yang pertama akan kita bahas adalah latar belakang. Sebenarnya, konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan itu akan menyebabkan polusi, krisis sampah, eksploitasi sumber daya alam. Nah, sedangkan Indonesia itu adalah salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Karena apa? Karena kesadaran masyarakat itu masih rendah dalam memilih produk yang ramah lingkungan. Dan harusnya kebijakan pemerintah itu memiliki dukungan untuk industri yang harus ditingkatkan. Nah, pada kesempatan kali ini, rumusan masalahnya itu ada 3 yang utama. Yang pertama, apa sih tantangan utama dalam penerapan konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia? Lalu, bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait konsumsi yang lebih bertanggung jawab? Dan solusi apa yang bisa diterapkan untuk mendorong pola produksi yang lebih ramah lingkungan? Ini ada deskripsi pelaksanaan proyek. Nah, jadi saya waktu itu mendapatkan kesempatan untuk wawancara bersama Mbak Mawar, yaitu pekerja swasta di sektor properti dengan usia 26 tahun. Cukup matang. Lalu hasil yang saya temukan setelah berbicara dengan Mbak Mawar, itu ada yang pertama itu konsumsi dan produksi berkelanjutan itu sangatlah penting. Karena apa? Karena akan membantu mengurangi polusi, lalu juga mengurangi krisis sampah, serta meningkatkan efisiensi sumber daya dan stabilitas ekonomi. Lalu tantangan yang kita hadapi dalam masalah ini di SDG 12 itu ada yang pertama rendahnya kesadaran masyarakat, lalu minimnya infrastruktur pengelolaan limbah, lalu ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, dan memiliki beberapa dampak negatif seperti adanya polusi di laut, ada peningkatan volume sampah, lalu juga penurunan kualitas tanah dan air. Dan menurut saya itu akan menjadi rentetan gitu. Jadi ada polusi, sampah, terus penurunan kualitas tanah dan air itu akan menyebabkan banyaknya masalah yang lebih complicated di kedepannya. Mengenai teknologi ramah lingkungan yang telah diterapkan di Indonesia, itu ada penggunaan energi terbarukan, lalu juga ada teknologi pengolahan limbah, pengembangan bahan baku daur ulang dalam industri tekstil. Contoh penggunaan energi terbarukan apa? Contohnya itu seperti penggunaan mobil listrik. Nah, disampaikan juga kalau misalnya penggunaan mobil listrik itu juga mm, membantu dalam pengolahan limbah di udara gitu, dan juga kan tidak boros minyak dan menggunakan listrik, jadi polusinya juga yang dihasilkan juga tidak seperti kendaraan pada umumnya gitu. Nah, cara percepatannya itu ada dengan melalui kampanye media, pelatihan, serta kebijakan insentif bagi produk ramah lingkungan. Nah, rancangan solusi yang saya dapat dari percakapan dengan Mbak Mawar, yang pertama harus ada kampanye edukasi dan kesadaran lingkungan, dapat berupa pembuatan konten edukatif, atau ada webinar dan juga workshop, lalu juga harusnya implementasi teknologi ramah lingkungan diterapkan untuk mendorong UMKM beralih dari bahan baku yang biasa menjadi lebih ramah lingkungan. Lalu juga membantu masyarakat untuk mengadopsi teknologi pengelolaan sampah seperti sistem kompos dan bank sampah digital. Lalu usaha yang terakhir bisa dilakukan adalah kolaborasi dengan pihak swasta dan pemerintah seperti menjalin kerjasama untuk pelatihan,
lalu juga mengusulkan regulasi yang lebih ketat seperti penggunaan plastik dan sebagainya. Mungkin yang plastik mungkin kita semua udah tahu seperti kita bisa menggunakan tote bag, udah stop menggunakan plastik dan sebagainya. Lalu juga kayak sedotan, mungkin kita udah start using di stainless, bukan yang plastik lagi gitu. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa saya temukan yaitu masih banyak banget tantangan untuk mewujudkan konsumsi dan produksi berkelanjutan. Salah satunya kebiasaan masyarakat yang sulit diubah serta kurangnya kebijakan yang tegas dalam pengelolaan limbah. Lalu solusi yang bisa kita lakukan itu kita spread awareness, kita bisa ngadakan kampanye, lalu juga di sosial media bisa di-share, adakan workshop, lalu juga kita mungkin bisa sosialisasi ke UMKM untuk beralih dari bahan baku yang biasa menjadi lebih ramah lingkungan. Serta bisa berkolaborasi dengan pemerintah yang tadi seperti yang saya udah bilang tadi. Lalu refleksi pribadi saya setelah percakapan dengan Mbak Mawar, saya sadar bahwa konsumsi dan produksi berkelanjutan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan besar, tapi kita juga sebagai individu juga bisa melakukan perubahan-perubahan seperti perubahan kecil, simpel udah tidak menggunakan plastik saat berbelanja, tidak menggunakan sedotan sekali pakai, lalu juga bisa menggunakan jika memungkinkan gitu menggunakan kendaraan listrik seperti itu. Lalu gerakan-gerakan kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Dan saya juga belajar bahwa kolaborasi antar berbagai pihak itu juga sangat penting untuk perubahan yang nyata karena kita juga nggak bisa ngejalanin semuanya sendiri gitu kan. Seperti itu kurang lebih eh, ini yang bisa saya sampaikan lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.